Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul Perhitungan Biaya Berdasarkan Aktivitas sebagai Alat Bantu Pembuatan Keputusan. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Risma Ayunintias dan akan membahas secara langsung apa itu perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau activity based costing. Merupakan pendekatan penentuan biaya produk yang membebankan biaya ke produk atau jasa berdasarkan konsumsi sumber daya yang disebabkan karena aktivitas. Dengan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas, biaya overhead pabrik dibebankan ke objek biaya seperti produk atau jasa dengan mengidentifikasi sumber daya, aktivitas, biayanya, serta kuantitas aktivitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksi output. Apakah ada syarat penerapan activity based costing? Pastinya ada. Dalam penerapannya, activity based costing itu memiliki 3 syarat wajib yang harus dipenuhi. 1. Perusahaan memiliki tingkat diversitas tinggi. Maksudnya, syarat yang pertama, perusahaan diharuskan memiliki produksi bermacam-macam produk atau lini produk yang diproses dengan fasilitas yang sama. Kondisi demikianlah yang nantinya akan menimbulkan masalah dalam melakukan pembebanan biaya ke masing-masing produk. 2. Tingkat persaingan yang tinggi. Jika persaingan produk dari perusahaan lain tinggi, maka perusahaan akan meningkatkan persaingan untuk memperbesar jangkauan pasarnya. Semakin besar jangkauan pasarnya, maka semakin besar pula peran informasi tentang penentuan harga pokok yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Ketiga, biaya pengukuran rendah. Syarat yang terakhir adalah biaya yang digunakan dalam pengukuran sistem ABC haruslah lebih rendah dari manfaat yang akan diperoleh. Jika sampai biayanya di atas dari manfaat, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Apa saja sih manfaat activity based costing? Pastinya 1. Metode ABC atau activity based costing dapat digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan. 2. Penentuan harga yang sesudah melalui sistem ABC akan menghasilkan harga yang lebih baik sehingga bisa bersaing dengan produk sejenis lainnya. Ketiga, dengan menggunakan activity based costing, analisis biaya bisa diperbaiki sehingga pihak manajemen bisa melakukan peningkatan volume atas produk yang memiliki volume jual rendah. 4. Activity based costing menjadikan manajemen berada pada posisi untuk melakukan penawaran yang lebih kompetitif secara wajar. Melalui analisis data biaya dan pola konsumsi sumber daya, pihak manajemen bisa melakukan rekayasa ulang proses produksi dari bahan baku sampai jadi untuk mencapai mutu terbaik yang lebih efektif dan efisien. Perhitungan biaya per unit. Perhitungan biaya berdasarkan fungsi dan berdasarkan aktivitas membebankan biaya kepada objek biaya seperti produk, pelanggan, pemasok, bahan baku, dan jalur pemasaran. Ketika biaya dibebankan pada objek biaya, biaya per unitnya dihitung dengan membagi biaya total yang dibebankan dengan jumlah unit dari objek biaya tertentu. Biaya per unit adalah total biaya berkaitan dengan unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Cara untuk mendapatkan informasi biaya per unit ada 2 sistem ukuran, yaitu 1. Perhitungan biaya aktual, membebankan biaya aktual bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead ke produk. Perhitungan biaya normal, membebankan biaya aktual bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung ke produk, akan tetapi biaya overhead dibebankan ke produk dengan menggunakan tarif perkiraan, sehingga pihak manajemen bisa melakukan peningkatan volume atas produk yang memiliki volume jual rendah. 4. Activity based costing menjadikan manajemen berada pada posisi untuk melakukan penawaran yang lebih kompetitif secara wajar. Melalui analisis data biaya dan pola konsumsi sumber daya, pihak manajemen bisa melakukan rekayasa ulang proses produksi dari bahan baku sampai jadi untuk mencapai mutu terbaik yang lebih efektif dan efisien.
Perhitungan biaya per unit. Perhitungan biaya berdasarkan fungsi dan berdasarkan aktivitas membebankan biaya kepada objek biaya seperti produk, pelanggan, pemasok, bahan baku, dan jalur pemasaran. Ketika biaya dibebankan pada objek biaya, biaya per unitnya dihitung dengan membagi biaya total yang dibebankan dengan jumlah unit dari objek biaya tertentu. Biaya per unit adalah total biaya berkaitan dengan unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Cara untuk mendapatkan informasi biaya per unit ada dua sistem pengukuran, yaitu satu perhitungan biaya aktual, membebankan biaya aktual bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead ke produk. Perhitungan biaya normal, membebankan biaya aktual bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung ke produk, akan tetapi biaya overhead dibebankan ke produk dengan menggunakan tarif perkiraan. Apa pentingnya dari perhitungan biaya per unit? Biaya per unit adalah bagian penting dari informasi bagi suatu perusahaan manufaktur. Sistem akuntansi biaya memiliki tujuan pengukuran dan pembebanan biaya, sehingga biaya per unit dari suatu produk atau jasa dapat ditentukan. Perhitungan biaya produk berdasarkan fungsi. Perhitungan biaya produk berdasarkan fungsi membebankan biaya dari bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung ke produk dengan menggunakan penelusuran langsung. Contoh dari penggerak tingkat unit. Unit yang diproduksi, jam tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja langsung, jam mesin, biaya bahan baku langsung. Sistem perhitungan ABC. Sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas merupakan proses dua tahap, yaitu dengan cara menelusuri biaya pada aktivitas kemudian pada produk. Asuransi yang mendasari adalah aktivitas menggunakan sumber daya dan produk yang pada gilirannya menggunakan aktivitas. Sistem ABC menekankan penelusuran langsung dan penelusuran penggerak. Sistem ABC timbul sebagai akibat dari kebutuhan manajemen akan informasi akuntansi yang mampu mencerminkan konsumsi sumber daya dalam berbagai aktivitas untuk menghasilkan produk secara akurat. Hal ini didorong oleh yang pertama, persaingan global yang tajam yang memaksa perusahaan untuk cost efektif. Yang kedua, advantage manufacturing technology yang menyebabkan proporsi biaya overhead pabrik dalam produk cost menjadi lebih tinggi dari primary cost. Yang ketiga, adanya strategi perusahaan yang menerapkan market driven strategi. Tahap pertama pada identifikasi aktivitas. Aktivitas yang luas dikelompokkan ke dalam 4 kategori. Yang pertama, unit level activities. Berupa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan sekali untuk setiap unit, sehingga biaya produk yang berhubungan dengan aktivitas yang dibebankan berdasarkan jumlah unit yang diproduksi. Misalnya, jam tenaga kerja langsung, semakin banyak jumlah unit yang diproduksi, maka semakin banyak juga tenaga kerja langsung dibutuhkan. Yang kedua, back level activity atau tingkat back, yaitu berupa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mendukung produksi sejumlah order tertentu atau back. Aktivitas ini dilakukan sekali untuk setiap back sehingga biaya produksi yang berhubungan dengan aktivitas ini dibebankan berdasarkan jumlah back yang diproduksi. Misalnya, biaya setup mesin. Semakin banyak unit yang diproduksi tidak mempengaruhi biaya pada aktivitas setup. Tetapi semakin sering setup dilakukan, maka semakin besar pula biaya setup mesin. Aktivitas yang dilakukan setiap suatu batch barang diproduksi. Contoh, persiapan pemeriksaan, jadwal produksi, dan penanganan bahan. Selanjutnya, saya di sini akan mempresentasikan yaitu produce planning aktivitas, berupa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi suatu produk, pemeliharaan produk.
pengembangan produk dan inovasi produk. Beban biaya yang terjadi pada aktivitas ini dapat ditelusuri pada setiap jenis produk yang dihasilkan. Setiap sumber daya yang dikonsumsi tidak tergantung pada jumlah unit ataupun bak dari produk yang dihasilkan perusahaan. Semakin banyak jenis produk yang dihasilkan, maka sering sekali aktivitas dilakukan sehingga semakin besar biaya yang harus dibutuhkannya. Contoh, perusahaan rekayasa, pengembangan produk, pengujian produk, pemasaran produk, atau rekayasa produk. Yang keempat, facility stunning aktivitas berupa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi perusahaan seperti pemasaran sumber daya manusia, pengembangan sistem, pemeliharaan fasilitas, dan lain-lain. Tetapi aktivitas dan tidak berhubungan dengan jumlah produk bak maupun jenis produk. Contoh, manajemen pabrik, landscaping, keamanan, pajak kekayaan, dan penyusutan produk. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan aktivitas batch costing atau ABC. Kelebihannya yaitu 1. Pengukuran probabilitas yang lebih baik. 2. Keputusan dan kendali yang lebih baik. 3. Informasi yang lebih baik untuk mengendalikan biaya kapasitas. Kekurangannya yaitu 1. Mengabaikan biaya. 2. Mahal dan menghabiskan waktu banyak. Selanjutnya yaitu perhitungan biaya berdasarkan aktivitas dan laporan eksternal. Beberapa perusahaan memang menggunakan perhitungan biaya ABC untuk membuat laporan eksternal. Alasannya perusahaan menggunakan perhitungan biaya ABC yaitu 1. Laporan eksternal kurang terperinci dibandingkan laporan internal yang disiapkan untuk perbuatan keputusan pada laporan eksternal. Biaya produk individual tidak dilaporkan. Harga produk penjualan dan biaya persediaan diungkap tetapi tidak dipilih per jenis produk. Yang kedua, sangat sulit untuk melakukan perubahan sistem akuntansi perusahaan. Sistem resmi akuntansi biaya perusahaan biasanya berupa program komputer yang rumit dan telah dimodifikasi sendiri setelah dijadikan sebagai beberapa tahun terakhir. Yang ketiga, sistem ABC seperti digambarkan dalam bab ini tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. 4. Auditor biasanya tidak menyukai alokasi yang berdasarkan pada wawancara dengan karyawan perusahaan. Data subjektif seperti itu dapat dengan mudah dimanipulasi oleh manajemen untuk menciptakan pendapatan lebih besar. Harga pokok produksi. Harga produksi mewakili jumlah biaya barang yang diselesaikan pada periode tersebut. Satu-satunya biaya yang diberikan pada barang yang diselesaikan yang adalah biaya produksi dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya lain-lainnya. 2. Harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan biasa adalah biaya dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya lain-lain yang terkait dengan unit penjualan. 3. Barang dalam proses. Barang dalam proses merupakan biaya setelah jadi yang terdapat pada produksi pada saat tertentu. 3. Pelaporan laba rugi perusahaan manufaktur. Laporan memuat ringkasan harga pokok, penjualan, dan biaya operasi yang masing-masing dikeluarkan untuk produksi dan non-produksi. Yang kelima, laporan laba rugi perusahaan jasa. Pada organisasi jasa, harga pokok penjualan jasa dihitung dengan cara perbedaan dengan harga pokok penjualan pada perusahaan manufaktur. Perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang jadi dengan demikian harga pokok penjualan jasa akan selalu berhubungan dengan harga pokok produksi. Kesimpulannya adalah yaitu dari uraian pembahasan dapat disimpulkan bahwa perhitungan biaya berdasarkan aktivitas 1. Merupakan sistem perhitungan biaya di mana tempat penampungan biaya overhead yang lebih dari satu dialokasikan menggunakan dasar yang memasukkan satu atau lebih faktor yang tidak berkaitan dengan volume. 3. Mewakili penerapan penelusuran biaya yang lebih menyeluruh. 3. Mengakui bahwa banyak biaya lain yang dapat kenyataannya dapat ditelusuri tidak ke unit output
tapi ke aktivitas yang diperlukan untuk memproduksi output. Yang keempat, dengan menerapkan sistem ABC, maka manajemen akan dapat merencanakan proses secara rinci dan akurat. Yang keempat, analisis prediksi profit atau loss profit. Proses pada bulan berjalan yang lebih akurat sehingga akan membantu manajemen untuk segera mengambil tindakan secara strategis yang perlu. Yang keenam, penelusuran penyebab loss profit pada akhir bulan atau periode analisis yang akurat berdasarkan jenis produk dan faktor produksi atau material jam kerja yang digunakan dan bila memungkinkan hari dan jam terjadinya kerugian departemen dan profit personil yang bertanggung jawab dan lain-lain. Mungkin cukup sekian presentasi yang sudah kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.